Pemirsa, PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT masih berupaya untuk menurunkan beban dan restrukturisasi utang. Ya, WSKT membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan alias rugi bersih sebesar 2,13 triliun rupiah per semester 1 tahun ini. Angka ini turun tipis dari rugi bersih senilai 2,15 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2024. Perbaikan tersebut karena Waskita tengah berupaya untuk melakukan efisiensi biaya dan implementasi restrukturisasi keuangan. Hasilnya ada penurunan beban keuangan yang mencapai 18,3% secara tahunan dari 2,3 triliun rupiah pada kuartal 2 tahun lalu menjadi 1,9 triliun rupiah per kuartal 1 tahun 2025. Seperti diketahui pada Oktober 2024, WSKT sudah mendapatkan persetujuan dari 22 kreditur perbankan Master Restructuring Agreement dan kredit modal kerja penjaminan 2021 dengan nilai outstanding sebesar 31,65 triliun rupiah. Per Mei 2025, sisa utang vendor Pasdu Waskita sebesar 73 miliar rupiah turun drastis hingga 78,53% dari posisi pada kuartal 1 tahun ini yang menembus 340 miliar rupiah. Kedepan Waskita akan fokus menjalankan transformasi perusahaan demi meningkatkan kinerja dan transportasi tersebut. Fokus pada beberapa hal, diantaranya adalah mengupayakan stabilitas keuangan melalui restrukturisasi yang sedang berjalan, mengupayakan kembali pada core bisnis sebagai kontrak murni dan menghindari berbagai proyek investasi, memperkuat tata kelola yang baik secara menyeluruh serta meningkatkan kompetensi human resources melalui sertifikasi pegawai. Kinerja keuangan PT Ispark Hotel Tbk di paruh pertama tahun ini mengalami penurunan laba dan pendapatan. Iya, pemirsa, meski begitu perusahaan masih mencatatkan pertumbuhan aset dan juga ekuitas. PT Ispark Hotel Tbk atau dengan kode saham IS mencatat laba 12,62 miliar rupiah hingga semester pertama 2025. Angka ini turun 18,15% dari 15,42 miliar rupiah dibanding sama tahun lalu. Pendapatan turun 8,56% menjadi 44,34 miliar rupiah dari sebelumnya 48,5 miliar rupiah. Pendapatan terbesar masih bersumber dari penyewaan kamar yang mencapai 31,92 miliar rupiah. Namun angka ini turun dari 34,35 miliar rupiah di tahun lalu. Segmen makanan dan minuman juga terkontraksi menjadi 10,12 miliar rupiah dari sebelumnya 12,93 miliar rupiah. Sementara pendapatan lain-lain tercatat 2,3 miliar rupiah. Total aset IS naik menjadi 494,4 miliar rupiah per Juni 2025. Dari sebelumnya 487,15 miliar rupiah di akhir tahun 2024. Liabilitas turun menjadi 20,83 miliar rupiah. Sementara ekuitas naik ke level 472,57 miliar rupiah. Kas dan setara kas naik tajam menjadi 15,38 miliar rupiah. Dari sebelumnya 3,15 miliar rupiah di periode sama tahun lalu. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, Bursa Efek Indonesia tengah memantau pergerakan saham-saham ataupun harga saham PT Tribitra Transpersada Tbk atau BILOG yang baru menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO di pekan lalu. Ya, BI pun menetapkan status Unusual Market Activity atau UMA kepada saham BILOG karena terjadi peningkatan harga dalam beberapa hari perdagangan. Bursa Efek Indonesia tengah memantau pergerakan harga saham PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG yang baru menggelar penawaran umum saham perdana atau IPO di pekan lalu. BI pun menetapkan status Unusual Market Activity atau UMA kepada saham BLOG karena terjadi peningkatan harga dalam beberapa hari perdagangan. Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono mengatakan, pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Hingga akhir sesi pertama, Kamis kemarin, saham BLOG menguat 5,3% ke level Rp795. Sejak 10 Juli 2025, saham BLOG sudah melonjak 154,81%. Oleh karena itu, para investor diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa, mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya. Investor juga diharapkan untuk mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau LPS, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi. Berbagai sumber untuk IDXNO. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTAM membeberkan alasan dibalik keputusan perusahaan membagikan seluruh laba bersih
tahun buku 2024 sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. Ya, pemirsa, Direktur Utama Antam Ahmad Ardianto menjelaskan bahwa pembagian 100% laba bersih sebagai dividen merupakan bentuk apresiasi terhadap kepercayaan investor sekaligus bukti solidnya kondisi keuangan perseroan. Dividen tersebut telah dibayarkan pada 11 Juli 2025 sebagaimana disetujui dalam RUPS tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Total dividen yang dibagikan mencapai 3,65 triliun rupiah yang seluruhnya berasal dari laba bersih perseroan. Adapun kebijakan ini sejalan dengan prospektus Antam yang menyatakan bahwa perseroan secara konsisten membagikan dividen tunai setidaknya 1 kali setahun dengan minimal 30% dari laba bersih setelah pajak, namun RUPS tetap memiliki kewenangan menentukan besaran final sesuai dengan kondisi keuangan. Sementara itu, ekspor Jepang turun untuk bulan kedua berturut-turut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor. Koreksi ekspor ini menambah risiko akan terjadi resesi teknikal di negeri Sakura. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Jepang, ekspor turun 0,5% secara tahunan pada bulan Juni 2025 dan pelemahan tersebut sebagian besar ditekan oleh anjloknya pengiriman mobil dan baja dengan masing-masing mencatat penurunan 27 dan 29%. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dari estimasi ekonomi yang memperkirakan pertumbuhan ekspor sebesar 5%. Data terbaru menunjukkan pengiriman ke Amerika Serikat anjlok 11,4% pada bulan Juni, yang sebagian besar mirip dengan bulan sebelumnya. Penurunan ekspor ini menambah kekhawatiran bahwa ekonomi Jepang akan tenggelam lagi pada kuartal 2 tahun ini, dan apabila resesi teknikal terjadi akan menjadi sentimen negatif bagi Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba. Sementara itu, di saat yang sama pelemahan ekspor juga menambah keengganan Bank Sentral Jepang untuk menaikkan suku bunga. Selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan di hari Kamis dengan S&P 500 dan juga Nasdaq Composite mencatat rekor penutupan tertinggi seiring investor menyebut data ekonomi seperti penjualan retail Amerika Serikat yang kembali bangkit sepanjang Juni serta laporan keuangan yang solid. Pada perdagangan di hari Kamis, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat 0,74% ke level 20.884, indeks S&P 500 naik 0,54% ke posisi 6.297 dan indeks Dow Jones Industrial Average juga menguat 0,52% ke level 44.484. Dari bursa Eropa, bursa saham Eropa mengakhiri penurunan 4 hari berturut-turut didorong lonjakan saham industri ABB dan Legrand, dan setelah melaporkan kinerja keuangan yang positif, bursa regional utama terpantau menghijau dengan